kecerdasan lingkungan atau alam. Lingkungan tuh suatu kecerdasan ya Kang Iya, Afif ya? ya, ada orang yang cerdas terhadap alam. Yang terakhir kecerdasan spiritual. Dites ya gitu. Disiapkan satu foto yang isinya ada banyak barang-barang atau kotak isinya banyak barang-barang. Ada peniti, ada penghapus, ada kertas, ada apa. Tunjukin sebentar, ditutup, udah gitu coba. Tadi ngeliat apa aja? Bahagia, lagi happy gitu. Langsung kita ingat-ingat lagi, apa yang membuat happy ya? Oh ternyata saya nih happy ketika misalnya dapat coklat. Dia tuh menyebutkan gini, ada orang yang memang cerdas secara spiritual. Spiritual itu bukan hanya Halo Sobat Grafokes, kembali lagi bersama Kang Afif dan Putri Grafologi. Tidak. Enggak Kang Afif. Itu maksudnya bukan aku sebagai Putri Grafologi ya. Kan udah kemarin udah dipublikasikan. Enggak, karena kan temen aku tuh kan Putri Hijab Indonesia. Terus aku mikir kan kayak, hah apa ya yang belakangnya Indonesia gitu. Nah, berarti cocok Putri Grafologi Indonesia. tapi yang harus di-highlight itu grafologi Indonesianya Kang Afif gitu. Oh, Putri Grafologi Indonesia. Nah, ini dia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu topik yang menarik sekali. Betul banget. Yaitu adalah ini mungkin jarang ada yang tahu juga nih. Dan tidak menyangka bahwa ternyata dalam diri masing-masing itu ada sesuatu dan pasti minimal ada satu. Oke. Apa itu ya? Yaitu adalah kecerdasan. Ya, yang bisa jadi Anda dan anak Anda atau pasangan Anda ya atau teman Anda itu beda-beda. Tapi kalau sudah tahu itu bisa mengoptimalkan diri sendirinya dan juga bisa mengoptimalkan rekan kerja atau anak atau pasangannya. Gitu. I see. Nah, apakah itu? Ya itu adalah Ting jreng. Oke, kita akan bahas tentang multiple intelligence. Yes, multiple intelligence. Oke, nah sebelum ke sana Kang Afif, nah kan grafologi itu sebenarnya juga ada bisa menganalisis kepribadian dan kita bisa melihat juga potensi-potensi seorang gitu ya Kang Afif ya. Yes. Nah, tapi kalau misalkan multiple intelligence ini sebenarnya bisa nggak sih Kang Afif dilihat dari grafologi itu sendiri? Iya, nah ini menarik nih. Jadi kan tadi ada grafologi, ya grafologi itu kan kita menggambarkan aspek kepribadian. Yang mana kalau menggunakan metode Kairos, kepribadian itu dibagi ke dalam 10 aspek. Emosinya, pola pikirnya, percaya dirinya, relasi sosialnya, produktivitinya, dorongan motivasinya, terus sampai ke fears dan defense. Nah, cuman grafologi itu memang tidak mengukur IQ. Ya, intelligence, ya skor IQ ya, nilai IQ-nya berapa gitu. Nah, ketika kita membahas tentang IQ, berarti kan ini di luar grafologi nih. Yes. Muncul pertanyaan, oh ya, kalau IQ itu kok bisa dinilai sih gitu ya? Ada yang IQ-nya berapa? Oh 110, 120. Nah, dulu ya, ada tokoh-tokoh psikolog zaman dulu itu ya, itu yang membuat tes, ada pertanyaan dan sebagainya itu, yang dari pertanyaan itu nanti dibagi antara usia kita, ya, namanya tuh usia chronological age, sama mental age. Misal contohnya gini, ada satu orang anak, umurnya 10 tahun. Ya. Nah, misal ada seorang anak umur 10 tahun, ya, umur kronologikalnya 10 tahun. Tapi dia dikasih soal-soal untuk usia 20 tahun. Nah, ketika dia itu bisa, ini kalau rumusnya ya zaman dulu ya gitu, maka 20, berarti kemampuan kepintarannya umur 20, dibagi umur chronological age-nya, dikali 100. Berarti kenapa harus 100? 200. 100%. Oh, 100%. 100% gitu. Nah, klik, maka dia 200. Berarti, IQ anak ini 200. Umur 10 tahun, ibaratnya, ya 10 tahun itu berarti kelas 3 SD. Tapi dia udah mengerjakan soal-soal yang 20 tahun tuh udah lulus kuliah gitu kan. Wah, ini IQ-nya tinggi banget gitu. Nah,
Tapi kalau dia itu kurang lebih ngerjainnya itu, dia umur 10 tahun, tapi misalnya ngerjainnya bisanya di umur soal-soal yang umur 8 tahun. Oh, berarti 8 dibagi 10 kasih 100%. Oh, berarti IQ-nya 80. Kenapa nih? Gitu kan, gitu. Nah, itu seperti itu. Okay. Nah, dulu kecerdasan IQ itu, ya kecerdasan tuh satu dulu, ya gitu. Cuman, IQ-nya berapa menjadi patokan. Semakin kesini, ada beberapa tokoh lain, psikolog lain, yang memberitahu bahwa, halo para orang tua, gitu ya, halo orang-orang gitu di sana, tenang, bahwa kecerdasan itu bukan IQ saja. IQ saja, iya. Gitu, ya. Melainkan kecerdasan itu ada multiple, ada banyak. Nah, ada yang menyebut ada 3, ada yang bilang ada 5, ada yang bilang ada 7, dan dari yang saya kumpulkan ada 10. Ternyata banyak ya? Banyak banget, gitu, okay. 10. Nah, dengan kita tahu kecerdasan majemuk ini belum tentu setiap orang dapat 10-10-nya ya. Ada yang mungkin dapatnya 2, ada yang 3 gitu ya, ada macam-macam variasi. Cuman bagus banget ketika kita ya, ketika orang tua, ketika konsultan, guru tahu bahwa kecerdasan itu ada banyak, maka secara nggak langsung bisa membuat kita lebih bijak terhadap anak kita. Oh, pantas dia misalnya matematikanya nggak bagus. Ternyata dia intelijensinya di sini. Iya. Jadi bisa gampang diarahin ya, Kang Afif ya? Betul banget, gitu. Okay. Nah, itu bahasannya. Nah, sebelum kita ke bahas multiple intelligence ya, Kang Afif, tapi ini aku mau nanya, karena mau mengkonfirmasi gitu. Ini tuh kalau misalkan IQ tadi, kita bahas IQ. Nah, kan IQ orang tuh beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, mungkin kalau bahasa IQ itu kan pintar, cerdas, sangat cerdas, jenius gitu ya gitu. Gitu kan. Nah, apakah IQ itu tuh menentukan seseorang tuh pintar atau enggak? Karena aku tuh pernah ngedenger gitu kalau misalkan waktu itu dikasih tahu gitu kalau IQ itu sebenarnya cuman sekedar wadah, misalkan nih IQ-nya 130 misalkan kayak gitu. Nah, berarti wadah dia tuh lebih besar. Jadi bisa menampung banyak beberapa kayak mungkin ilmu-ilmu kayak gitu, Kang Afif? Atau memang itu ada arti tersendiri gitu, Kang Afif? Iya, jadi kalau IQ itu memang banyak yang mengilustrasikan. Ada yang mengilustrasikannya wadah. Ya. Kalau aku biasanya kalau ada yang nanya, IQ itu seperti handphone atau seperti komputer. Kenapa tuh? CPU sama memori RAM-nya tuh segimana? Semakin CPU-nya bagus, ya, semakin RAM-nya tinggi, semakin cepat dia mikir. Komputer, ya kan nggak nge-lag. Semakin komputernya itu, ya kan CPU-nya, kan makanya suka disebut kan gitu. CPU, Central Processor Unit, otaknya komputer, kan itu gitu. Semakin dia itu rendah, ya berarti semakin dia tuh bisa sih, tapi harus nungguin waktu, harus pelan-pelan gitu. Jadi kecepatan ininya, kemampuan dia merender. Merender itu apa? Bahasanya mungkin mengolah ya, mengkaitkan satu dengan yang lain gitu. Nah itu, ya itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya untuk untuk mengelola apa yang dia pelajarin atau kayak gitu juga? Iya, betul. Oh, oke. Nah, kalau kita kaitkan juga sama kecerdasan 10 tadi. Nah, sebenarnya kecerdasan ke-10 ini tuh, kecerdasan ke-10 tadi tuh sebenarnya itu tuh adalah potensi-potensi setiap orang, atau memang itu tuh memang ya udah orang tuh kayaknya diciptakan berbeda-beda kan dengan kecerdasan antara 10 itu. Iya. Dari teori yang aku baca dan juga dari melihat realita di lapangan, itu kita itu diciptakan beda-beda. Meskipun ada yang mirip ya, ada yang mirip gitu, tapi si A itu dia unggulnya di ABC, si B unggulnya di CDE gitu. Jadi memang beda-beda. Berarti kecerdasan multiple intelligence itu berarti memang pure diciptakan dari Tuhan, atau misalkan kita tuh bisa sebenarnya mengelola itu gitu, Kang Afif? Iya. Nah, ada yang jadi gini, ibaratnya itu kalau kita kaitkan lagi sama handphone, sama komputer gitu ya gitu. Jadi ada orang yang memang di device-nya itu udah ada kemampuan itu. Tapi karena nggak pernah dibuka, nggak pernah dioprek. Misalnya udah ada nih di komputer ada Microsoft Word misalnya. Tapi karena nggak pernah diutak-atik, maka
nggak berkembang, nggak tahu bahwa komputer itu ada ya ternyata ya untuk ngetik gitu. Nah, begitu juga sama kita. Dari 10 ya, itu ada orang yang misalnya dia udah dikasih 4 nih. Tapi karena tidak terlatih, tidak ada kesempatan untuk menunjukkan dan sebagainya, maka nggak kelihatan 4 ini. Bisa jadi kelihatannya cuma 1, bahkan bisa jadi 4-4-nya nggak kelihatan. Karena lingkungan itu hanya mensupportnya yang ke-9, ke-10 misalnya gitu. Ya gitu. Jadi sayang banget. Nah, oleh karena itu memang sangat menyarankan ya ke orang tua ya termasuk diri sendiri itu untuk coba rehat sejenak ya gitu. Kemudian melakukan introspeksi dan melihat ini apa ya gitu, kecerdasan apa nih yang ada dalam diri kita masing-masing, yang ada pada diri anak kita. Kalau udah ada di situ, dilatih, dikembangkan supaya subur. Kayak bibit pohon gitu, bibitnya sih udah ada gitu. Tapi kalau nggak disiram, nggak diapa kan nggak muncul. Nggak tumbuh ya. Betul. Nah, kalau misalnya itu ada bakatnya, disiram sedikit, lebih subur dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, kita dari tadi ngomongin 10 kecerdasan itu, memang 10 kecerdasan tuh apa aja sih Kang Afif dari 10-nya tuh ya? Dari tadi kita nggak nge-spill ya tadi. Nge-spill ya gitu. Nah ini dia nih ya. Jadi, nah di sini ya, ini pemirsa juga sambil catat ya, karena insya Allah ini bermanfaat banget nih. Kita sebutkan dulu 10-nya apa aja, kemudian kita bahas satu-satu. Boleh. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, bahasa. Yang kedua kecerdasan matematik, hitung-hitung. Yang ketiga kecerdasan visual, ngelihat, ya, pandangan dan sebagainya. Yang keempat itulah kecerdasan fisik, ya, jadi fisik. Yang kelima itulah kecerdasan musik, ya, suara, musik. Yang keenam itulah kecerdasan sosial, relasi sosial. Yang ketujuh itulah kecerdasan lingkungan atau alam. Lingkungan tuh suatu kecerdasan ya? Iya, ya, ada orang yang cerdas terhadap alam. Nah ini unik nih. Nanti kita bahas ya. Bahas ya gitu. Nah yang ke-8 kecerdasan praktikal, praktis, ya, keterampilan. Yang ke-9 kecerdasan emosional, emosi, ya, kematangan emosi dan sebagainya. Yang terakhir kecerdasan spiritual. Spiritual juga ternyata kecerdasan juga ya. Nah, yang spiritual, terus tadi ada yang alam, itu jarang dibahas. Rata-rata tuh bahasnya 7, 8. Nah, ini saya coba cari, ada juga ternyata ini ya. Tapi ini menarik ya. Itu ada 10 tuh. Oke. Nah, Kang Afif tadi udah sebutin 10. Berarti yang pertama tadi bahasa. Kita bahas satu-satu ya. Bahas satu nih. Nah, jadi kecerdasan bahasa itu kurang lebih adalah biasanya orangnya tuh mudah untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kita ngeliat ada orang yang suka cerita, mudah bicara, ya, mudah menyampaikan apapun itu yang dalam pikirannya, ya gitu. Maka dia bisa jadi kemampuan bahasanya bagus. Berarti aku pikir kayak dia emang mudah untuk belajar bahasa gitu. Ternyata itu kayak by storytelling kayak gitu tuh ternyata termasuk orang yang memiliki kecerdasan linguistik gitu. Betul, gitu. Bahkan ya itu mendengarkan juga itu termasuk bahasa ini. Nah, kalau misalnya ya gitu, kita gimana sih cara kita untuk merangsang atau melatih anak kita misalnya ya gitu, atau kita sendiri gitu ya. Untuk kecerdasan bahasa, kita bisa cek ya. Misalnya kita bermain games olah kata. Kita bermain games, tahu permainan ini nggak? Scrabble tuh jadi kita dapat kata-kata, huruf. Nah kita nanti, gitu. Oh ini ada A nih, lanjutin gitu ya. Nah itu melatih ini. Atau teka-teki silang. Tahu kan gitu. Jadi tahu. apa ya? Ini apa ya? Nah itu adalah kemampuan dari linguistik itu, kecerdasan linguistik. Oke. Kalau misalkan itu tuh untuk ngelatihnya atau untuk cari tahu kita tuh ternyata punya kecerdasan linguistik, Kang? Dua-duanya. Jadi pertama adalah untuk mencari tahunya. Ya, coba yuk. Kan ibaratnya nih kalau pot masing-masing tuh bibit bakat kita ya, bakat intelligence kita coba pupuk, kita siramin. Berarti berarti nanti kita tuh dari misalnya kita kan tahu nih sekarang punya kecerdasan 10 ini tuh kan. Nah, berarti kita nyobain semua satu-satu atau kayak gimana? Nyobain satu-satu biar kita tahu potensi kita tuh di mana. Betul. Nah, nanti ketika pas diuji coba nggak taunya cepat, gampang, ya gitu. Buat orang lain susah nih, ya teka-teki silang susah. Buat kita, buat si A ini gampang. Berarti
dia punya berarti ini nih. Oh, I Nah, see. gitu. Oke. Karena kalau nggak dites semuanya, kita bisa jadi nggak tahu bahwa dia tuh ternyata punya bakat itu. Oke. Oh, Ya kan, berarti gitu. Berarti kita coba nih. Kita coba nih 10-10-nya ya. Betul. Oke. Nah, Anda juga cobain ya Iya, di rumah gitu. Siapa bener-bener. tahu Anda ternyata cerdas di bidang titik-titik. Oke, lanjut Kang Afif. Berarti tadi udah linguistik nih. Sekarang yang matematika. Nah, matematika sesuai sama namanya, dia itu punya kecerdasan matematis, punya kecerdasan hitung-hitungan, gitu. Jadi kayak misalnya dia ketika ngeliat angka seneng gitu, ngolah, ya gitu. Ngeliat angka tuh seneng. Ada yang kayak gitu. Iya, ada juga yang nggak suka, yang ngeliat angka, aduh pusing. Tapi untuk beberapa orang, si B misalnya, dia tuh Senang mudah banget ngeliat gitu angka. ya. Nah, kalau kita mau ngetes, kita bagus nggak nih di kecerdasan angkanya, kita bisa uji coba. Seperti misalnya, ada kayak teka-teki silang tapi angka. Ada. Oke. Ya. Kemudian ada juga kayak misalnya sudoku. Nah, baru mau ngomong itu tuh sudoku ya, teka-teki silang yang angka ya. Ada juga teka-teki silang yang angka gitu. Jadi misalnya udah ada angka 3 nih. Nanti ada 4 kolom, cari 4 kolom yang keduanya 3 gitu. Oh ini, nah gitu ada. Gitu. Karena orang matematis tuh dia seneng sebab akibat biasanya. Gitu. Oh kalau ini gimana ini gitu. Ya. Kemudian bisa juga cara-cara sederhana seperti misalnya waktu melihat plat nomor motor atau plat nomor mobil, ya gitu. Angkanya berapa? Nah, kemudian coba diingat-ingat lagi, angkanya berapa tuh? Biasanya kalau orang matematis tuh lebih cepat nempel yang berhubungan sama angka. Oh, gitu. I see. Ya. Oke. Nah, nanti bisa juga dengan coba tes hitung-hitungan. Ya. Nanti ketika kita ngelihat bahwa oh ya ternyata saya kalau hitung-hitungan lebih cepat dibandingkan yang lain, bisa jadi kita cerdas di matematika. Oke, tapi ada nggak perbedaan nanti kalau misalkan dia tuh sebenarnya terlatih terlatih matematikanya tuh misalkan menghafal gitu Kang Afif. Nah, jadi ketika ditanya misalkan berapa kali berapa itu cepet gitu. Nah, itu termasuk nggak Kang Afif? Bisa jadi. Oh, bisa jadi ya, gitu. Karena nggak semua yang menghafal itu secepat dia. Bisa jadi. Oh iya ya kan iya gitu. Juga, ya. Oh iya, itu tadi kata Kang Afif ya, ketika dia ngelihat angka, dia tuh mudah untuk nempel gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan dia emang terlatih juga kayak kan dulu waktu SD itu kan sering banget kayak kita tuh dihafal untuk perkalian, untuk pembagian, untuk kayak gini-gini. Nah, pada akhirnya kerasa sama akunya, maksudnya kerasa ternyata kalau aku sih gitu ngerasanya bahwa nanti kalau ada perhitungan tuh nggak perlu ngitung dan ngotot-ngotot lagi karena udah hafal gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi itu bisa juga tuh. Terus lagi ngitung uang cepat biasanya tuh matematika. Kalau itu kayaknya siapa ya? Kayaknya itu semua orang cepet deh ngitung uang ya. Oke. Ayo, duitnya segini nih. Waduh. Kok nggak ada nih segini gitu ya? Oke. Oh berarti nanti orang kecerdasan matematika itu yang orang yang mudah untuk menghitung, terus juga melihat angka tuh mudah nempel gitu ya Kang Afif ya. Oke, lanjut Kang Afif berarti. Udah atau ada lagi? Udah. Oke. Berarti yang ketiga visual. Nah, kecerdasan visual itu kan penglihatan. Yes. Jadi ada orang-orang yang dia itu kalau melihat sesuatu ya, itu cepat, termasuk membayangkan sesuatu. Oke. Jadi kayak misalnya ada yang ngelihat bentuk, ngelihat gambar, oh tahu ini apa, ya. Ada yang ngelihat misalnya diagram, ya, dia cepat memahami dari diagram itu, gitu. Mungkin dia kalau diajarinnya pakai audio, podcast atau apa, dia mungkin nggak terlalu gitu. Tapi ketika dia ada gambar visualnya, tok langsung nempel, gitu. Nah, visual ini biasanya bagus ketika kayak berhubungan sama melukis, menggambar, arsitek, interior. Nah, itu tuh kemampuan, berarti kecerdasan visualnya dia bagus. Pokoknya hal-hal yang kayak visual bentuk gitu ya Kang Afif ya. Yes. Itu mudah gitu kan. Oke, ada lagi nggak Afif visual? Ya, nah kalau untuk visual ya bagaimana nih untuk ngetesnya, ya kan gitu. Gimana? Nah, ngetesnya itu bisa dengan cara coba bikin mapping, mind mapping. Coba bikin misalnya meskipun kita nggak bisa gambar ya, anak ini nggak bisa gambar, misalnya coba bikin rumah. Nah, nanti lihat tuh dia seperti apa. Nggak apa-apa, bagus jeleknya nggak masalah gitu. Tapi lihat, semakin dia teliti, ya ternyata ini ada bayangannya. Wah, ini bagus nih visualnya gitu. Atau pas waktu kita minta bikin rumah, dia bikinnya 3 dimensi. Wah, ini bagus nih visualnya. Gitu. Jadi kemampuan visualisasinya itu bagus. Gitu. Berarti nanti ngelatih visualnya, gambar gitu ya Kang Afif. Gambar. Nah, selain itu juga bisa kayak gini. Jadi
dites ya gitu, disiapkan satu foto yang isinya ada banyak barang-barang atau kotak isinya banyak barang-barang, ada peniti, ada penghapus, ada kertas, ada apa, tunjukin sebentar, ditutup, udah gitu coba tadi ngeliat apa aja. Oh, gitu, oke. ya. Kalau misalkan dia cepet nangkepnya ada apa aja, bisa jadi dia cerdas di visualnya. Ya, dia ngelihat oke. sebentar di apa, terus dia bisa mengkaitkan gambaran-gambaran di visualnya. Oke, Gitu. oke. Nah, tapi tadi visual ya Kang Afif ya tadi. Jadi orang yang mudah melihat bentuk, terus juga ngelihat apa gambar-gambar gitu diagram kayak gitu. map, betul. Itu berarti yang memiliki kecerdasan visual. Nah, oke, kita lanjut ke kecerdasan fisik yang keempat. Yang keempat. Nah, kecerdasan fisik itu berarti fisikal. Ya, jadi kayak misalnya kita ngelihat misalnya anak kita gitu, oh dia aktif nih, olahraga, lari ke sana ke sini, pas main bola masuk terus nih. Kemudian ketika basket masuk terus gitu. Kemudian ketika olahraga lagi, teman-teman yang lain gampang capek, dia enggak. Gitu ya. Atau ada juga yang ya mungkin sekitar kita ya gitu yang wah dia kok hebat sih gitu ya. Kerja siang malam kok bisa jadi dia tuh kecerdasan fisik. Oh, aku pikir tuh kalau kecerdasan fisik kalau misalkan ke arah olahraga itu tuh karena mungkin dia terbiasa olahraga kayak gitu, ternyata itu udah termasuk kecerdasan ya Kang Afif ya. Nah, jadi bedanya gini. Kalau orang itu memang ada bakat cerdasnya, biasanya lebih unggul, lebih cepat. Oh. Gitu. Jadi misalnya dari 10 orang, 20 orang ya gitu. Nah, 20 orang ini sama-sama bermain bola. Dilatih nih, ya gitu dilatih. Untuk yang cerdas, ya dia lebih cepat. Yang lainnya bisa nendang, bisa ngegolin gitu. Tapi ketika kok dia bagus banget nih, dia bagus nih. Wah, dia MVP, most favorite player itu. Kena lagi masuk lagi. Nah, itu. Iya. Makanya sering banget kayak misalnya lihat dari grup misalkan kayak ada orang yang menonjol banget nih gitu kan ya. Oke, bisa gitu. jadi dia kayak emang dia memiliki kecerdasan fisiknya juga terus terlatih ya. Terlatih juga gitu. Makanya jadi kalau udah latih kecerdasannya, dia lebih optimal. Termasuk apa yang olahraga balet, oh iya, dancing, ya gitu. Itu fisik juga tuh. Iya, gitu. Iya. Hiking itu fisik juga. Oke, fisik berarti kayak kita latih ke olahraga gitu ya Kang Afif ya. Oke. Lanjut berarti Kang Afif, yang kelima adalah musik. Iya. Nah, kecerdasan musik itu biasanya dia itu berarti kan musik mendengarkan, ya gitu. Biasanya orang-orang yang cerdas di musik tuh dia mampu mendengar perbedaan-perbedaan intonasi, perbedaan-perbedaan irama, gitu. Bahkan ada juga yang kayak gini, jadi ngedengar musik di radio ya baru sekali, 2 kali udah gitu dia apa, gitu. Sementara teman-teman yang lain tuh udah ngedengar berapa kali nggak apa-apa. Nah dia cepet, nah itu bisa kecerdasan musik. Nah untuk kecerdasan musik ini dia itu kita bisa mengeceknya gini. Jadi kayak misalnya ngelihat ngedengerin ada musik di radio misalnya atau kita play musik. Nah, kita coba alat musik apa aja yang dipakai. Gitu. Oh, ini kayaknya ada gitar, ada biola, ada trompet, ada ini. Nah, itu salah satu contoh kecerdasan musik dia terlatih atau tidak. Gitu. Kemudian bisa juga kayak misalnya waktu ngedengerin lagu ya gitu. Kalau dia itu belum apa-apa suka yang kebawa iramanya ya tek gitu ya, udah gitu gerak. Nah itu juga bisa menjadi indikasi wah ini bisa jadi nih sensitivity terhadap musik itu bagus. Dan kalau dia bisa ngulangin dengan cepat, berarti bisa jadi cerdas di situ. Oke. Nah tapi kalau pertanyaannya Kang Afif, misalkan kalau nyanyi itu termasuk musik bukan Kang Afif? Kecerdasan musik bukan? Tergantung. Kalau dia itu nyanyinya dan dia tahu ritme, intonasi dan sebagainya, bisa jadi masuk di musik itu. Kalau itu berhubungan sama intonasi, ritme, naik, turun, cepat, lambat dan semuanya itu masuk ke musik. Jadi musik tuh kan ada misalnya gitar, piano, itu kan toolsnya. Tapi di balik toolsnya itu kan kemampuan dia untuk mengolahnya, komposisi dan sebagainya itulah kecerdasan musiknya. Nah ininya itu praktikalnya. Nanti ada lagi praktikal, kecerdasan praktikal. Jadi ketika ini diikutin ini, dia jadinya alat musiknya. Ketika kecerdasan musik diikuti sama linguistik, mungkin dinyanyinya itu menjadi lebih kaya. Gitu. Ketika musik diikuti sama sama
sama visual mungkin nanti akan beda lagi tuh ya, bagaimana memvisualisasikan musik apa dan sebagainya. Jadi kita tuh bisa mengcombine itu. Oh, jadi ternyata tuh maksudnya aku pikir kayak oke, kita kecerdasan musik, yaudah kita emang bisa nih misalnya di musik, oh ternyata bisa dikombin sama kecerdasan lainnya juga ya Kang Afif ya. Oke, tadinya soalnya gini kayak misalkan orang ini bisa nih alat musik, bisa gitar, misalkan bisa piano atau dan yang lainnya gitu. Nah, tapi dia nggak bisa nyanyi gitu Kang Afif. Nah, itu termasuk kecerdasan musik atau enggak gitu? Iya, bisa jadi kecerdasan musiknya ada. Kecerdasan musik, ada. ya karena musik kan tadi tuh irama, dia tahu irama, ya gitu, dia tahu intonasi dan sebagainya. Tapi mungkin tipenya tipe yang praktikal, yang teknikalnya. Oke. Gitu, bukan yang linguistiknya. Oh, oke, Gitu. oke, I see. Oke. Makanya multiple intelligence kan, jadi ada multiple, ada beberapa. Oke, iya. Jadi nanti bisa dikombin sama yang mana nih gitu ya. Oke. Berarti yang musik udah oke nih. Berarti sekarang yang keenam yaitu adalah kecerdasan sosial, Kang. Nah, kecerdasan sosial itu berarti hubungan sosial. Ada orang-orang yang dia itu mudah untuk menjalin relasi sosial, ketemu orang mudah buat dia, ya gitu, cepet nempel, cepet nyambung. Kemudian di sisi lain orang lain juga merasa enak ada dia mah. Iya. Berarti dia itu cerdas secara sosial. Oke. Gitu, bisa menempatkan diri dan itu memang tidak semua orang. Ya kan gitu. Ada orang yang aduh kayaknya susah nih untuk masuk, ada gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang kecerdasan sosialnya tinggi biasanya lebih mudah. Kadang suka ada yang mengistilahkannya, oh berarti itu masuk ekstrovert ya. Ya bisa jadi. Ekstrovert kan dia mudah untuk sosial. Ya kan gitu, itu seperti itu. Nah, untuk sosial ini, itu kita bisa ngelihat dari, atau kalau misalnya mau dilatih nih, ya gitu. Ngelihat nanti anak ini kalau ketika sosial, dia bisa nggak mudah menjalin relasinya. Dia bisa nggak memulai pembicaraan misalnya, ya gitu. Atau dia ngambil posisinya di mana, apakah mau jog sendiri atau apa, nah itu bisa tanda-tanda. Kemudian bisa juga untuk melatih ya dan menguji cobanya, coba ikutin organisasi. Organisasi, misalnya organisasi di rumah. Ada di tingkat RT, RW, Karang Taruna, ya pramuka, atau di sekolah misalnya, ya ada juga tuh pramuka di sekolah, ya ada organisasi apa misalnya kesehatan, Palang Merah Remaja misalnya, ya atau apa. Nah, nanti dilihat tuh bagaimana dia organisasinya, gitu. Nah itu bisa melihat dan bisa melatih mereka. Gitu. Nah kalau sosial ini sendiri apa ya? Ada apa ya? Bukan batas usia. Kalau misalkan di umur berapa kita bisa coba kalau dia tuh kecerdasan sosial atau enggak. Soalnya kan kalau misalkan tadi kata Kang Afif tuh melatihnya tuh kan bisa ke organisasi sekolah dan lain-lain, itu kan udah umur-umur sekolah ya, misalkan SMP. Nah kalau misalkan yang masih kecil itu udah bisa kelihatan nggak sih Kang Afif? Bisa. Jadi anak-anak gitu, ya pertama dilihat dari kecil gitu ya, ada orang tuh dia enggak yang tiba-tiba takut ngumpet gitu. Ya dia ya biasa aja, fine aja. Kalau gitu. Ngelatihnya gimana kalau yang kena kecil Kang Afif? Nah, pertama disosialisasikan dulu. Ya, ditunjukin ke orang-orang gitu. Maksudnya dikenalin gitu. Terus nanti kan awal-awal mah dilatih ya kan gitu, ditunjukin ke sosial, terus seperti itu. Memang kalau kita ngebahasnya anak kecil tuh masih relatif lebih mudah untuk dilatih. Untuk dibentuk. Makanya kalau di psikologi kan ada teori apa namanya? Genetika. Ya, jadi karakter tuh ada nature, turunan, ada nurture, lingkungan. Nah, lingkungan atau behavioris itu tuh jadi anak dilatih nanti bisa gitu. Makanya memang kalau kita tahu sedari dini tentang karakter anak bisa dibentuk. Gitu ya, kalau anak-anak nih gitu, seperti itu. Oke, jadi nanti biar lebih ngeh juga gitu ya sebagai orang tua misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, sosial nih. Berarti sekarang yang ketujuh ini yang paling apa ya? Yang paling aku penasaran banget nih, kecerdasan lingkungan. Kecerdasan lingkungan tuh kayak gimana sih Kang? Ya, jadi ini juga menarik ya waktu pas baca tuh, oh iya juga ya. Jadi kecerdasan lingkungan atau alam. Nah, ternyata ada orang-orang yang memiliki kecerdasan ketika membahas tentang lingkungan. Lingkungan tuh kayak misalnya iklim, cuaca, ya gitu. Dia dengan mudah, oh ini nih mau hujan, oh ini nih apa, oh ini panasnya gimana. Atau dia cepat relate ketika berhubungan sama tumbuh-tumbuhan. Dia juga cepat relate sama hewan, itu termasuk alam. Misalnya, mungkin pernah ngelihat ada orang yang senang miara kucing, bahkan harimau, dan mungkin harimau, ya gitu. Tapi dianya tuh bisa
Jadi bukan yang sekedar pengen bukan yang gitu ya gitu. Tapi dia bisa gitu, bisa ngerti bahasa mereka. Ya. Ketika sama ikan, ketemu ikan gitu ya, sampai diajak kayak ngobrol gitu. Ya. Nah, itu kan nggak semua orang bisa. Iya. Nah, itu berarti dia punya sensitivity, punya kecerdasan spesial di bidang alam. Suka ngeliatin airnya, suka mainin airnya gitu ya. Pohon dia suka pegang-pegang pohonnya, suka iniin gitu. Jadi ada ketertarikan di situ dan cepat ketika membahas tentang tumbuhan ini ketika diinikan sama ini menjadi apa. Ketika hewan ini, nah itu dia lebih pinter gitu, lebih cerdas di situ. Oke. Dan mereka juga ternyata memiliki ketertarikan ya sama hal-hal yang apa ya tentang alam gitu ya. Cepat gitu. Iya. Karena aku tuh kan sering banget, nggak sering sih, maksudnya kayak suka nonton orang yang suka melihara hewan-hewan yang tidak biasanya gitu, kayak misalkan harimau, terus mungkin serigala dan yang lain-lainnya. Nah, dia tuh tapi bisa berkomunikasi dengan dia dan kayak dia ngerti nih, dia lagi enggak deh, kayak aku lagi nggak berani megang dia dulu karena kayaknya keadaannya tidak aman gitu, misalnya kayak gitu. Ternyata dia itu tuh termasuk adalah kecerdasan lingkungan ya. Iya, lingkungan atau alam gitu. I see. Oke. Jadi ngerti. Aku pikir tuh kayak itu tuh mungkin dia jadi banyak belajar kayak gitu. Tapi karena dasarnya dia punya ketertarikan, jadi pada akhirnya mudah jadi, gitu betul, ya. Bisa jadi gitu. Lebih cepat nanti. Oke. Kayak di film ada tuh yang Jurassic World. Itu dinosaurus. Nah, iya. Itu contoh yang dia bisa jadi punya kecerdasan alam ya, lingkungan. Gitu. Makanya dia tahu dengan cepatnya, dengan mudahnya tahu dinosaurus ini tuh seperti apa, alam itu. Nah, gitu dipakai tuh di film itu. Oke, benar. Wah, makin menarik ini Kang Afif. Oke. Nah, udah terjawab nih ke penasaran aku tentang kecerdasan lingkungan ini. Oke, kita lanjut ya ke kecerdasan yang ke-8, yaitu adalah kecerdasan praktikal. Nah, apa nih Kang Afif? Praktikal ini cukup umum ditemukan ya di para praktikal. Jadi praktikal itu adalah gini. Ada orang-orang yang ketika dia itu, jadi praktikal tuh kayak keterampilan tangan dan jari, manual mungkin dexterity. kalau di grafologi mungkin manual dexterity ya gitu. Oke. Jadi ada orang yang ketika dikasih ini nih, misalnya senter saya rusak, ya gitu. Gampang sini, tak, selesai jadi. Ini saya beli kursi nih tapi harus dirakit. Sini gampang, tak, jadi, ya gitu. Apalagi misalnya ada mainan puzzle ya yang harus gimana. Nah, itu keterampilan praktikal. Gitu. Jadi yang melakukan ya dianya gitu dan itu. Tapi kalau misalnya praktikal tuh termasuk fisik juga nggak Kang Afif? Kalau fisik kan olahraga, keluar lari dan sebagainya. Kalau ini tuh keterampilan tangan. Keterampilan tangannya ya. Gitu. Ini kesini gitu. I see. Oke. Untuk melatihnya Kang Afif, biasanya kita lihat dari mana? Biasanya kalau anak-anak tuh pakai mainan Lego-legoan. Nah, itu bisa tuh. Yuk coba bikin ini. Nanti kita lihat nih. Dia bisa nggak, mudah nggak, cek gitu. Kemudian ada juga ada kayak robotik. Robotik itu kan berarti ini apa atau kalau nggak suka ada tuh yang bikin kayak robot-robotan gitu, kayak Gundam misalnya gitu. Nah, itu praktikal. Gitu, latih di situ. Listrik ya, solder, ngelem, dan semua itu praktikal. Nah, tadi udah bahas praktikal ya. Ternyata dia yang memiliki keterampilan tangannya ya, Kang Afif ya? Iya, betul. Sebentar, sebelum lanjutin mau tanya nih ya ke Putri Grafologi nih ya. Kalau praktikal dan grafologinya seperti apa tulisannya? Mungkin ada yang penasaran. Aku. Coba gimana? Kalau praktikal itu huruf M sama huruf N-nya tuh membulat di atasnya. Betul nggak Kang Afif? Yes, gitu. Jadi kalau nulis tuh dia bisa gitu ya, kan membulat rapi di atas itu kan butuh koordinasi tangan dan jari ya gitu, nggak bisa sembarangan ya. Gitu. Iya. Oke. Karena tulisan aku kayak gitu Kang Afif. Nah, pantas. Ya gitu, praktikal. Oke, kita lanjut ya. Kita ke kecerdasan yang 9, yaitu adalah kecerdasan emosional. Oke. Nah, kecerdasan emosional ini kadang suka disebut kematangan emosional. Nah, kematangan emosional itu bisa jadi salah satu indikasi dari kecerdasan emosional. Apalagi kalau udah matang sebelum pada umurnya. Contoh misalnya anak-anak ya, yang mana anak-anak tuh normalnya umumnya kan masih yang emosinya
bergejolak, ya remaja gitu. Ketika dia udah lebih matang, oh berarti bisa jadi dia kematangan emosional lebih dulu. Bisa jadi itu kecerdasan emosionalnya. Satu gitu, ya. Yang kedua, itu kecerdasan emosional bisa juga kelihatan dari kemampuan dia menghayati orang lain, berempati. Gitu. Itu termasuk kecerdasan emosional. Dia ngeliat gitu, wah ini kayaknya lagi sedih nih, langsung dia tahu gitu, kamu kelihatan lagi sedih ya, gitu. Kenapa? Yuk cerita, gitu, ya. Atau misalnya ada yang lagi happy, ya, dia coba merlihatkan itu, gitu. Jadi, oh lagi happy, oh alhamdulillah ya ikut seneng, gitu. Nah itu kecerdasan emosional. Oh, berarti itu tuh termasuk orang yang suka peka gitu nggak sih, Kang Afif? Yes, betul, peka itu. Nah, berarti kalian carinya yang peka aja ya, yang memiliki kecerdasan emosional berarti. Kecerdasan emosional. Oke. Terus kalau ngelatihnya gimana, Kang Afif? Kalau misalkan untuk ngelatihnya itu, jadi gini, kita bisa melakukan self awareness. Jadi coba dihayati dari kita dulu nih, ya. Jadi kayak misalnya, apa sih yang saya rasakan ketika kita lagi merasakan bahagia, lagi happy gitu, langsung kita ingat-ingat lagi, apa yang membuat happy ya? Oh ternyata saya nih happy ketika misalnya dapat coklat, atau misalnya ketika apa gitu, nah itu catat. Begitu juga ketika misalnya ada saat-saat dimana kita itu sebel, ya, stres gitu. Nah, untuk melatihnya coba ya, apa yang membuat saya sebel ya, apa sih, ada kejadian apa sih, apa yang membuat saya stres ya. Nah itu dihayati dari diri sendiri dulu, nomor satu. Nah kalau sudah, kita bisa juga mencoba dari orang lain. Jadi kita lihat nih gitu, kita lihat ada cuplikan orang ya, 5 detik, 10 detik, udah gitu kita coba ya, menurut kita orang itu apa, dengan ekspresi seperti itu apa. Oh orang ini bahagia nih, gitu. Oh orang ini gitu. Nah orang-orang yang punya kecerdasan emosional tinggi biasanya tuh karena cerdas ya gitu, sepintas saja tuh udah tahu, oh orang ini lagi happy, orang ini meskipun senyum tapi lagi sedih, oh gitu. Itu kecerdasan emosional. Oke, I see. Oh iya. Berarti ternyata aku pikir kayak orang tuh akan peka-peka aja sama hal-hal seperti itu, tapi ternyata ada yang maksudnya itu tuh termasuk apa ya, istimewa dari diri seseorang gitu ya, Kang Afif ya. Betul. Oke, kalau kayak gitu. Nah, emosional udah nih, Kang Afif. Oke, sekarang yang terakhir itu yang 10. Ini juga kepenasaran aku karena baru mendengar gitu ya, kecerdasan spiritual. Nah, iya ini jarang ada yang bahas nih. Jadi ternyata ya, menurut saya lupa ya tokohnya siapa gitu. Dia tuh menyebutkan gini, ada orang yang memang cerdas secara spiritual. Spiritual itu bukan hanya berhubungan sama agama, tapi berhubungan sama etika, norma, aturan, sopan santun gitu. Ada orang yang cerdas di situ. Jadi dia bisa kan kalau tadi kecerdasan sosial mah kan adaptasinya, ya rame lah, akrab dan sebagainya. Tapi kalau yang spiritual itu tuh dia tahu apa yang harus dilakukannya, etika-etikanya tahu, integritinya tuh ada. Ketika dalam situasi seperti ini harus seperti apa gitu. Gitu. Dia akan menjadi aturan, norma. Ada orang yang cerdas di situ. Jadi dikasih tahu aturan sedikit aja tuh dia udah oke, gitu. Ya udah oke, tahu nih gitu. Gitu. Nah, itu kecerdasan spiritual. Itu untuk ngelatihnya gimana, Kang? Dan kalau misalnya kita mau tahu nih, kita tuh sebenarnya memiliki kecerdasan spiritual tuh kayak gimana sih, Kang? Iya. Nah, kecerdasan spiritual tuh banyak kan tadi berhubungan sama norma-norma aturan. Misal yang gampang adalah agama dulu nih. Kita lihat ya gitu. Kita coba cek aja ya, kalau misalnya dia dikasih tahu nih harus sholat misalnya ya gitu. Nah, dia sholatnya seperti apa? Ya subuhnya seperti apa? Wah, itu kan berat tuh untuk beberapa orang kan. Nah, kecerdasan spiritual tuh itu ya dia tahu dengan sendirinya ya gitu. Bukan dengan sendirinya tiba-tiba tahu ya, tapi misalnya dari dalam dirinya dia tahu dorongannya bahwa ini tuh harus, betul. Kemudian kayak misalnya yang berhubungan itu kalau agama. Yang non agama dia tahu aturan-aturan. Misalnya buang sampah itu di tempat sampah. Ya. Kemudian bisa ketemu orang tua atau apa tuh mau minta sesuatu tuh ada maaf gitu ya. Boleh minta tolong ini. Terima kasih ya. Nah, kan gitu 3 itu ya. Gitu. 3 ajaib itu ya. Gitu ya. Maaf. Tolong, terima kasih. Nah, itu contoh-contoh kecerdasan spiritual itu masuk. Oke. Wah, ternyata apa ya? Maksudnya hal-hal yang biasa kita yang itu adalah sehari-hari, ternyata itu juga termasuk
istimewa gitu ya Istimewa, untuk betul. orang-orang gitu kan ya. Oke, dari ke-10 ini, kira-kira maksimal orang tuh punya berapa kecerdasan Kang Afif? Iya, nah memang kalau maksimal nggak ada patokannya. Berarti bisa Ya, 10 gitu. nih orang? Bisa ada 10-10-nya, Wow. cuman belum tentu subur semuanya. Gitu, jadi ada yang menonjolnya mungkin 2 atau 3 gitu. Ini bisa sih gitu, tapi ya standar Oke, gitu. oke. Berarti kalau minimal ada nggak Kang Afif? Belum baca sih minimal berapa gitu. Karena kalau dari itu katanya sih minimal tuh ada 1. Ya gitu, ada 1. Ya sebenarnya sih kita semua ada ya gitu, semua ada, cuman kan tingkat kecerdasannya tinggi, medium atau rendah kan gitu. Oke, I see. Dan dilatih atau enggak gitu ya Kang Afif Nah, ya? betul. Oke. Tadi Kang Afif mau ngomong apa dari antara 10 ini? Ya, nah jadi ya harapannya dengan kita tahu 10, baik kita sendiri maupun orang tua yang tahu anaknya, misal aja ya, coba ini pemirsa juga gitu, coba cek lagi ya. Ketika dari 10 itu, takutnya ada yang menganggap bahwa yang disebut pintar itu adalah yang pintar matematika. Nah, ini tuh banyak banget terjadi Ya kan gitu. ya kan? Iya, Sehingga akhirnya terbentuk judgement bahwa saya ini nggak pintar. Iya. Padahal Gitu. dia tuh pinternya misalkan di seni gitu ya. Nah, betul gitu ya, di visual ya, atau tadi di alam, di praktikal, ternyata dia unggul banget. Bahkan di fisik. Iya. Kadang-kadang suka ada yang tidak menganggap fisik itu kecerdasan. Iya, aku juga baru ngeh sih Kang. Ya kan gitu. Padahal oh iya juga ya, dia kalau kayak contoh pemain sepak bola Nggak tahu, nggak nonton sepak bola. Nah, contoh misalnya pemain sepak bola, Iya. Ronaldo, Messi, David Beckham, Yes. itu kan pinter banget. Iya. Mungkin ya, ini nggak tahu ya. Mungkin di matematikanya dia nggak terlalu bagus, Kurang bisa gitu jadi ya. gitu. Tapi ternyata di fisik, wow ini cerdas banget, Iya. gitu. Atau misalnya ada yang contoh lagi misalnya ya, ada orang-orang yang mungkin secara akademik secara umumnya nggak bagus, tapi di musik dia bagus banget. Iya. Contoh misalnya kayak Mozart yang klasik itu, dia dari umur 4 tahun, 5 tahun tuh udah bisa bikin ornamen sendiri. Itu kan wow banget di musik. Ya. Belum tentu di yang lainnya dia unggul, tapi di situ dia bagus. Oke. Contoh lagi, coba siapa? Musik yang keren, siapa? Aduh, kalau musik yang keren siapa ya? Yang wow, kayaknya tuh orangnya, oh ini pinter banget sih. Kalau aku sih Suga ya tetap. Karena dia menurut aku lagu-lagu dia tuh jenius gitu loh Kang Afif. Nah, iya bisa jadi tuh, Suga ya. Iya. Tuh, Suga. Gak bisa ketawa. Iya. Gitu. Iya. Dan maksudnya tuh kayak apa ya? Mungkin semua orang, nggak semua orang sih, maksudnya ada orang yang mungkin minat gitu ya sama musik gitu, tapi ketika kita ngedenger lagunya tuh kayak ketika orang yang, aduh ini keren banget nih musiknya gitu kan, kayak gitu. Iya, Mungkin benar, itu bisa dia memiliki kecerdasan musik gitu ya Kang betul. Afif. Ya. Oke. Kalau aku tuh salah satu yang menurutku ya, di cerdas musik di Indonesia salah satunya adalah Ahmad Dhani. Ahmad Dia tuh Dhani. bikin Wah, aransemennya iya, keren bener. banget kan gitu ya. Jadi itu bagus. Nah itu cerdas tuh. Dia bisa tahu, bisa iya. tak gitu. Bahkan lagu-lagunya bisa jadi legend gitu ya. Legend, Gitu. betul. Oke, bener. Nah, ini seru banget sih Kang Afif. Kita bahas tentang 10 kecerdasan ini. Tadi kita udah bahas tentang kecerdasan dan kita tuh bisa ngelatih itu Kang Afif ya. Bisa ngelatih dan ngelihat potensi kita dari ke-10 itu. Nah, misal nih, ternyata kayaknya aku mau deh mengolah atau misalkan ngelatih kecerdasan aku di bagian sosial misalkan gitu. Misalkan aku sosialnya dulunya kurang nih. Nah, tapi aku mau ngelatih nih ke sosialnya. Nah, kemungkinan nggak sih Kang Afif nanti di grafologi itu tulisan aku jadi berubah kayak gitu? Mungkin jadi menonjol gitu bahwa sosialnya ini jadinya tinggi nih gitu. Ya, memang belum banyak ya gitu penelitian yang ke arah situ. Jadi kalau misalnya orang itu jadi gini, dibalik dulu nih. Ketika kan merubah kepribadian tuh nggak mudah, ya kan gitu, panjang, kompleks dan sebagainya. Betul. Ketika itu perjalanan dari remaja berubah gitu, bisa jadi berbagai aspeknya berubah. Ya termasuk tulisan tangannya, termasuk cara jalannya, termasuk macam-macam ya gitu, itu berubah. Tapi itu jangka panjang. Oke. Nah, tapi kalau misalnya
jangka pendek ya gitu. Misalnya kayak tadi nih, oh saya pengen melatih, pengen coba nih. Saya di sosialnya seperti apa ya? Saya coba ikutan organisasi, saya coba apa gitu. Ya kan masih coba tuh trial, ya kan gitu, masih coba-coba gitu. Nah, belum tentu dia ya berubah tulisan dan sebagainya. Karena bisa jadi ternyata dia bukan di sini bidangnya, tapi di yang lain gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi nanti tergantung juga ya gitu ya Kang Afif ya. Dia akan berhasil atau enggak gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari 10 ini misalkan kita ada yang menonjol itu misalkan 7 atau 5 misalkan kayak gitu. Nah, di grafologi bisa nggak sih Kang Afif kita ngelihat karena kayak tadi kan Kang Afif bilang ya udah coba satu-satu gitu kan. Coba nih satu-satu si kecerdasan ke-10 ini. Nah, kalau dari grafologi bisa nggak kita ngelihat potensi dari 10 itu Kang Afif yang dominan dari diri kitanya gitu? Iya, memang kalau di grafologi itu, ini dari yang aku tahu ya gitu. Grafologi kan bisa menggali banyak. Tapi tidak semua aspek kepribadian bisa digali dengan grafologi. Jadi grafologi bisa banyak, tapi nggak semuanya. Kayak contoh nilai IQ nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya harus dites lagi. Nah, dari 10 kecerdasan tadi, itu beberapa yang bisa terlihat ya, kayak misalnya sosial. Kalau di grafologi ekstrovertnya, ya kan gitu. Berarti nanti tanda-tandanya ukurannya seperti apa gitu. Kemudian untuk yang apa namanya, yang spiritual, ya spiritual itu kan salah satu berhubungan sama norma. Di grafologi itu ada integrity. Nah, itu ada tuh. Nah, jadi dia suka keteraturan, ya suka kerapihan, suka bener-bener menulisnya tuh apa yang i gitu, ya nggak aneh apa dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang visual. Yang visual itu suka kelihatan dalam tulisannya itu bentuk-bentuk ada yang unik-uniknya. Yang ada tidak kayak original, biasa pada kayak biasa, betul gitu. Jadi ada apakah udah gitu ada tanda, namanya itu tanda imagination, ada loops besar ya di Y, G, B, L seperti itu visual. Kemudian matematis. Nah, matematis ini jarang dibahas ya, tapi saya pernah baca beberapa buku sumber yang menunjukkan kalau mau tahu matematis itu coba diminta untuk nulis angka. Nah, bagaimana cara dia menulis angkanya? Apa perbedaannya? Ada. Jadi, dan ini yang sebenarnya sempat dibikin di buku grafologi angka. Nah, gitu. Jadi grafologi angka tuh kelihatannya bagaimana cara dia menulis angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 terus ya gitu. Nah, itu nanti kelihatan dia ada ke arah matematisnya atau tidak. Oke. Nah, udah terus apa lagi ya? Praktikal. Fisik. Yang main fisik, yang praktikal dulu ya. Praktikal itu tadi betul, yang manual dexterity, yang bulat-bulat di MM. Kemudian fisik berarti dari tekanan, tulisan yang ditekan, dan zona bawah. Zona bawahnya ini ya, agak panjang agak gitu panjang, ya bawahnya. Gitu. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Gitu. Jadi iya ya, kita simpulin berarti sebenarnya grafologi bisa melihat berbagai banyak aspek, tapi nggak semua aspek gitu ya Kang Afif. Jadi nanti tadi juga kita udah bahas, kalau mau ngelatih atau misalkan mau cari nih kita potensi di antara ke-10 ini apa, tadi kita udah bahas ya nanti. Jadi betul. Tadi spiritual, emosi, praktikal, lingkungan, dan yang lain-lainnya. Oke, Kang Afif ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi yang menarik adalah waktu dulu akhirnya buat aku pribadi ya gitu, tahu tentang ini, jadi semakin terbuka. Oh iya juga ya bahwa kita tuh sebenarnya cerdas. Jadi seperti yang Albert Einstein suka sampaikan, yang suka dipakai dikutip, yaitulah kalau kita itu menilai kemampuan, ibaratnya kemampuan ikan, tapi dia bisa nggak manjat pohon, ya sampai kapanpun ikan ini akan disebutnya bodoh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu, ikan mah memang kecerdasannya kecerdasan berenang. Maka ya dia pintar. Gitu. Nah, dengan kita tahu itu, jadi harapannya lebih bijak. Betul. Ketika ketemu sama anak, ya gitu, kita bisa ngeliat, ini kecerdasannya apa. Betul. Ya gitu. Saya kebetulan anak 3. Ya. Nah itu ya suka diuji cobain, coba di tes dulu, kasih mainan Lego bisa nggak? Oh yang ini bisa nih, yang ini susah nih. Coba dikasih musik, yang ini musik bagus, yang ini kurang. Gitu. Jadi ini di musik, ini di gitu. Nah jadi kita bisa harapannya lebih mengoptimalkan itu, dan termasuk diri Anda sendiri. Iya betul. Dan menghindarkan untuk membandingkan ya Kang Afif ya, bahwa ternyata bukan tentang dia nggak bisa nih gitu kan, tapi mungkin kita belum ngelihat aja potensi dia tuh di mana gitu. Jadi makanya kita
coba ujikan semua si kecerdasan ini. Mungkin juga memang dia tadi ya nggak pintar di matematika, tapi ternyata pintar di hal-hal lainnya gitu ya Kang. Maka justru mungkin lebih banyak lagi gitu ya Kang Afif ya. Betul. Oke, ini seru banget nih Kang Afif ya. Thank you banget Kang Afif sama ilmu-ilmunya, ini sangat bermanfaat dan insightful banget gitu ya. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau apa ya, mau request nanti mau bahas apa lagi gitu, boleh di kolom komentar di share aja gitu ya, maksudnya kayak nih aku mau bahas ini dong gitu kan, ini boleh banget. Dan teman-teman juga kalau misalkan kita mau analisis tulisan tangannya juga boleh, bisa kirim aja ke DM di Instagramnya grafologi_indo. Oke. Sip Kang Afif ya. Thank you banget. Thank you juga Kang Afif. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.